warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Semua nampaknya sudah bersemangat hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Oke, doa mau belajar. Semangat kita belajar pada hari ini, kita mau nyanyi dulu. Nyanyi lagu Lihat Kebunku. Bisa? Bisa. Oke, 1, 2, 3 ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melari, semuanya indah. Oke, semuanya indah. Nah, sebelum itu kita lihat dulu, ada nggak kira-kira teman kita yang nggak datang pada hari ini? Ada? Semua hadir? Oke, semua hadir ya, 20 orang. Oke, nah siapa yang tahu pada hari ini kita akan belajar apa? Kita akan masuk di tema 4. Di tema 4 ini, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari yang pertama itu adalah usaha pelestarian sumber daya alam. Oke, yang kedua kita juga akan mempelajari berbagai macam profesi ataupun pekerjaan. Yang ketiga kita akan belajar lingkungan hidup dan pencemaran. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar tentang usaha pelestarian sumber daya alam. Siapa yang tahu apa-apa saja itu contoh sumber daya alam? Sumber daya alam. Ada sumber daya air, sumber daya tanah, sumber daya hutan, sumber daya mineral, dan juga sumber daya energi. Oke, yang sudah dapat kertasnya silahkan dilihat. Oke, di situ ada bacaannya usaha pelestarian sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Oke, jadi
Yang pertama itu sumber daya air. Yang kedua sumber daya tanah. Nah, tanah ini misalnya apa? Misalnya tanah humus. Tanah humus itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk pupuk. Kalau dia tanah humus, jenis tanah humus dia baik untuk ditanami tanaman. Oke. Bagaimana cara kita menjaga kelestarian dari tanah? Salah satunya adalah tidak membuang limbah ke tanah. Misalnya air bekas cuci piring, air bekas cuci baju, ya kan? Jangan dibuang ke tanah. Nanti misalnya di tanah itu sering ada cacing kan, ataupun hewan-hewan yang lain. Ketika kita menyiram air yang sudah beracun ke tanah, maka hewan-hewan yang ada di tanah pun ikut mati, pingsan, ya kan? Nah, oke. Yang ketiga apa? Hutan. Oke, hutan. Di hutan itu banyak apa? Selain pohon, apa lagi? Oke, hewan. Bagaimana cara kita melestarikan hutan? Apakah dengan kita membakar hutan? Apakah dengan cara kita menebang hutan? Menebang pohon? Tidak, ya kan? Maka bagaimana cara kita salah satunya untuk menjaga kelestariannya? Gunakanlah kertas dengan hemat. Gunakanlah buku dengan hemat. Karena apa? Buku ini terbuat dari apa? Dari pohon, ya kan? Pohon diolah menjadi kertas. Ketika kita hemat-hemat menggunakan kertas, maka hemat juga lah pohon. Dan bagaimana cara ketika pohon ditebang? Apa yang kita lakukan? Menanam pohon kembali biar pohon tidak punah. Oke, yang keempat adalah mineral logam. Oke, mineral logam itu kayak mana contohnya? Seperti baja, besi, emas, ya kan? Itu untuk apa digunakan? Untuk misalnya membuat perhiasan, ya kan? Membuat perhiasan ataupun membuat kabel itu dari tembaga dan yang lain sebagainya. Oke, yang terakhir adalah sumber daya energi. Nah, sumber daya energi ini bagaimana? Sumber daya yang menghasilkan tenaga. Misalnya itu adalah minyak bumi, gas, alam, dan batu bara. Apakah kita membutuhkannya? Butuh. Oke, jadi bagaimana cara kita melestarikannya? Memanfaatkannya dengan hemat, dengan sebaik mungkin. Misalnya digunakan untuk bahan bakar ataupun bahan listrik. Oke, sekarang silakan ambil bukunya. Silakan buat. Misalnya jenis yang pertama itu adalah sumber daya air. Nah, buat bagaimana upaya pelestariannya 2 saja. Yang kedua juga sumber daya tanah. Bagaimana upaya pelestariannya? Buat 2 saja, masing-masing 2, berarti totalnya ada nanti 10 upaya pelestarian. Oke, silakan kerjakan. Potong nggak? Oke. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang
ini punya siapa yang tahu? Big Big Box, nanti kali orang tembungnya. Big Bull, apa? Apa semua? Apa? Kita, oke. Nah, coba siapa yang bisa melihat di sini ada apa ini gambar apa? Gambar polisi. Gambar apa lagi? Tentara, koki, dan masih banyak lagi. Oke, itu tergolong ke dalam apa? Pekerjaan ataupun profesi. Mari kita menebak pekerjaan. Untuk yang pertama, apa ini? Guru. Betul nggak ya? Mari kita lihat. Wah, betul. Nah, siapa tahu guru itu tugasnya ngapain? Mengajar apa? Supaya apa? Supaya pintar dan berakhlak. Nah, nggak ada gunanya hanya pintar. Teroris, pencuri, pintar atau enggak? Pintar. Mereka itu pintar, tapi tidak punya akhlak. Teroris itu kalau nggak pintar, kayak mana coba dia ngerjain bomnya? Ya kan? Pintar, berani lagi. Kalau dia nggak punya keberanian, dia nggak akan mungkin berani masuk ke rumah orang, ya kan? Jadi kita itu harus jadi anak yang pintar dan berakhlak. Gambar yang kedua. Masa iya sih? Iya. Oke, kita lihat. Benar nggak ya? Benar. Tugas polisi apa? Menangkap pencuri. Mendapat pahala atau dosa kalau kita mencuri? Dosa ya? Oke. Jadi boleh nggak kita mencuri? Oke. Selanjutnya. Hah? Oh iya, petaninya itu lagi ngapain kira-kira? Di mana? Di sawah. Benar nggak ya petani? Benar. Tugasnya ngapain? Menanam padi. Kemudian apa lagi? Jagung. Dan masih banyak lagi untuk bisa kita konsumsi. Yang ada jagung, beras, sayur-sayuran yang ada di pajak. Itu siapa yang menanam? Petani. Oke, selanjutnya. Oh iya ya. Dokternya lagi ngapain nih? Siapa? Kalau dokter itu harus pintar. Sempat dia salah suntik? Nah, harusnya salah kasih obat. Harusnya orang yang sakit perut dikasihnya obat sakit kepala. Salah ya kan? Jadi kalau mau jadi dokter harus belajar rajin. Karena taruhannya nyawa. Kalau lagi operasi harusnya dia menjahit, malah dikoyakkannya. Bahaya kan? Jadi guru juga harus pintar. Kenapa? Kalau dibilang gurunya, anak-anak, berapa 2 ditambah 2? Berapa cepatnya? Gurunya bilang, salah. 2 ditambah 2 itu 5. Bahaya kan? Oke. Jadi orang yang tukang jualan juga harus pintar. Misalnya duitnya 10.000, jajannya 2.000, dikembalikannya 20.000. Salah. Jadi semua jenis pekerjaan membutuhkan keahlian. Yang terakhir, berdagang. Oke, tugasnya itu adalah untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Oke, selanjutnya kita akan bermain game.
silakan. Iya, kalian satu kelompok. Ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Caranya, karena kelas kita sempit seperti ini. Misalnya dari depan nih kan, kalian susun. Nah, kemudian setelah siap susun lagi, gitu. Sampai puzzle-nya selesai. Oke? Umi hitung 1 sampai 3 langsung disusun. 1, 2, 3. Yuk disusun. Atau boleh bergabung orangnya. Misalnya nih ke tengah kan, Kak. Kalau Sini. lo ini bisa. Ibu pada lengket. Nah, yang lain kalau merapat ke sini. Nah, yang lain merapat. Oke, yang lain Disatukan dulu merapat. baru dilengket. Ayo, yang lain merapat. Yuk, jangan sampai salah pasangan. Lihat gambar yang di situ, dia sudah ada gambar yang utuh. Nah, seperti itulah gambarnya yang mau kalian buat. Udah nggak apa-apa, yang penting lengket sekitar dulu ya. Mau saya juga. Oke, coba angkat. Mana? Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke. Terlalu ke pinggir ya. Oke, sekarang jangan lupa dibikin nama kelompoknya ya. Sekarang tulis itu nama pekerjaannya apa. Nama pekerjaannya apa. Kemudian tugasnya apa. Misalnya tadi kayak guru tugasnya apa. Nah, iya. Oke. Yang buat juga ini tulis. Hah? Nama yang buat kelompok. Ya, nama kelompoknya. Kemudian Nama nama pekerjaannya apa dan tugasnya apa. kita. Oke. Yang sudah siap kumpulkan. Oke. Oke, sudah siap. Oke. Oke. Sudah. Oke, terima kasih. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang masih berhubungan dengan ini tadi, sumber daya alam, mengenai lingkungan hidup dan pencemaran. Oke, silahkan lihat. Di situ ada apa? Lingkungan hidup dan pencemaran. Apa katanya? Ada aktivitas manusia yang tidak baik, yang bisa menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, lingkungan yang tercemar akan mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Misalnya tadi kalau udara tercemar, misalnya ada pabrik mengeluarkan asap, kita yang membakar sampah, asap kendaraan, lingkungannya masih bersih atau enggak? Udaranya sudah tercemar. Nah, kita pun yang menghirup juga bisa sakit.
ada yang kena TBC lah, dan yang lain sebagainya. Makanya kita berusaha untuk menjaga lingkungan agar tidak tercemar. Begitu juga dengan tanah tadinya, ya kan? Misalnya tanah tadi kita siram dengan air yang sudah berisi deterjen, air yang sudah berisi sabun, maka tercemarlah tanah. Begitu juga dengan air. Nah, sekarang silakan lihat tugasnya di lembar kertas itu. Di situ ada gambar. Oke, silakan diisi 5 menit. Jawabannya ada di bawah, tinggal dipilih. Kira-kira dia termasuk pencemaran apa? Silahkan dilihat. Sudah? Abang-abang ini udah siap, abang-abang? Oke, mari kita lihat gambar yang pertama. Itu gambar apa? Banyaknya kendaraan. Apa katanya? Asap kendaraan bermotor mencemari apa? Udara. Ya, gambar yang kedua di sampingnya. Kapal minyak yang bocor mencemari laut, air laut. Yang ketiga, limbah pabrik mencemari sungai. Dan yang terakhir, yang keempat, sampah padat mencemari. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan, harus bisa menjaga kelestarian lingkungan agar tidak tercemar. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sedikit kita mengulang. Tadi kita udah belajar apa? Sumber daya dan cara pelestariannya. Ada sumber daya air, ada sumber daya tanah, ada hutan, mineral logam, dan sumber daya energi yang harus kita manfaatkan, yang harus kita kelola dengan sebaik mungkin, sebaik-baiknya. Oke, yang selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Ada banyak pekerjaan yang ada di lingkungan kita. Pasti kalian semua punya cita-cita kan? Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, dan lain sebagainya. Apa yang upaya yang harus kita lakukan? Belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa berdoa. Oke, dan yang terakhir kita sudah belajar tentang lingkungan hidup dan pencemaran. Oleh karena itu, marilah sama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Jadi, kalau misalnya lingkungan bersih dan sehat, siapa yang beruntung? Kita juga jadi bersih dan sehat. Oke, silakan ditutup bukunya, disimpan. Untuk pembelajaran besok, dibuka bukunya ya, dikerjakan di buku tema PR-nya halaman 46. Oke, terima kasih. Sudah disimpan bukunya.